Setelah tadi kita review untuk body-body dari PCX ini, nah sekarang kita akan review atau perlihatkan ke teman-teman fitur-fitur apa aja yang tersedia di speedometer si PCX Roadsink ini ya. Nah untuk melihat fiturnya, kita tinggal dekatkan aja untuk si remote-nya ya. Kita deketin, lalu kita putar untuk si kuncinya, keyless-nya ya. Oke, untuk tampilan awalnya seperti ini ya teman-teman. Muncul logo Honda, jadi kelihatan mewah banget memang ya. Oke, untuk tampilan home-nya atau tampilan depan, dia seperti ini ya. Nah, untuk tombol menunya, dia ada di sebelah sini ya teman-teman. Nah, ini untuk tombol menu, kita bisa geser, ini kayak seperti joystick ya. Ini kita bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke atas, bisa ke bawah juga ya. Oke, nah ini kita untuk memainkan si menunya itu sendiri. Nah, untuk di tampilan depan ini ada total kilometer atau speedometer yang sudah ditempuh oleh si sepeda motor ini. Dan untuk yang ada di paling kiri ini adalah indikator bensin ya. Ini ada easy dan full. Oke, untuk yang ini adalah RPM ya. Nah, ini untuk RPM kita bisa tes. Oke, teman-teman bisa lihat untuk RPM ini ada RPM ya teman-teman. Ini ketika kita gas secara perlahan, maka si RPM-nya akan naik. Dan untuk di sini ini adalah seperti biasa speed atau kecepatan ya. Untuk yang di bagian atas ini adalah jam, dan ini adalah menu-menu yang bisa kita mainkan ya. Oke, nah ini mungkin kita akan tekan dulu ke arah bawah, maka si yang ada di bagian bawah ini berubah nih menunya ya. Oke, nah ini liter per 100 km, ini rata-rata konsumsi BBM ya. Nah ini untuk trip A, kalau kita geser ke bawah, ini muncul dia trip B, lalu kembali ke total. Jadi untuk menu yang di sini kurang lebih seperti itu aja. Oke, selanjutnya ini ada di sebelah sini ada berbagai menu. Nah ini kita bisa geser seperti ini ya. Nah ini kan ada 3 titik nih ya. Nah ini kalau kita mau geser ke atas, maka menu yang tersedia adalah ada ini ya, ada trip A. Nah ini tadi mirip ya dengan yang menu yang ada di bagian sini. Trip B dan average speed ya. Jadi bisa selama kita berkendara, kita bisa lihat average speed rata-rata kita berkendara. Nah ini kan ada titik, ada menu-menunya nih ya. Jadi kita bisa geser ke atas. Oke, trip B, trip A, dan dia trip A juga, tapi rata-rata konsumsi BBM. Lalu kita balik, ini kita untuk di menu yang di tengah. Nah ini adalah oke, tunggu. Nah ini untuk oke, nah untuk menu utamanya ada di sini ya teman-teman ya. Ini adalah setting, lalu kita oke, nah di sini ada berbagai fungsi. Nah ini untuk mesinnya kita matikan dulu ya teman-teman. Oke, untuk fungsi yang utama ini kita bisa untuk mereset si trip A-nya ya. Oke, lalu untuk tampilan, nah ini kita bisa geser. Untuk tampilan, kita akan geser ke bawah nih tadi ya. Fungsi ketampilan geser ke bawah. Lalu untuk mengaktifkan fungsional yang ada di sebelah kanan, kita tinggal geser joysticknya ke sebelah kanan. Nah ini mulai dari menu pertama itu ada tipe tampilan. Nah tipe tampilan ini juga ada 3 ya. Ada batang, lingkaran, dan juga model simple. Jadi ada 3 tema yang tersedia pada speedometer si PCX Roadsink ini. Oke, nah ini contohnya nih teman-teman ya. Untuk yang tampilan simple ini bentuknya seperti ini. Sedangkan untuk yang lingkaran dia bentuknya seperti ini, dan yang batang bentuknya seperti ini teman-teman ya, seperti yang tampilan awal. Oke, lalu menu berikutnya adalah kecerahan. Nah ini untuk kecerahan kita bisa setting otomatis maupun manual ya.
Lalu latar belakang. Nah, latar belakangnya ini juga bisa kita pilih antara putih, hitam, maupun otomatis. Oke, lalu di sini ada informasi favorit. Nah, ini isinya seperti apa? Ini kita lihat ya. Oke, ini untuk informasi favorit. Dia isinya ada macam-macam nih ya. Ternyata menu keseluruhan yang ada pada menu ini. Contoh total, terus ada instance, ada trip A, ada trip cons, trip average, trip B, dan macam-macam ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi menunya cukup banyak juga yang tersedia. Oke, selanjutnya tombol favorit. Oke, ini untuk reset trip ya. Oke, berikutnya kita akan lari ke tampilan umum. Nah, kira-kira fitur apa aja yang ada di tampilan umum ini? Ternyata ada tanggal dan waktu. Nah, ini untuk tanggal dan waktu kita cek. Nah, ini kita bisa settingnya ya. Untuk menyeting kita bisa geser atas dan ke bawah seperti ini. Lalu kita geser ke sebelah kanan untuk setting bulannya. Dan untuk tahunnya kita geser lagi ke sebelah kanan, ke bawah untuk mengurangi, dan ke atas untuk menambah ya. Lalu di sebelah kanan ini ada untuk jam ya. Nah, ini untuk jamnya kita seperti biasa ke bawah untuk mengurangi, ke atas untuk menambah. Lalu di sebelah kanannya ini adalah menitnya ya. Nah, lalu keunggulan yang menurut gue ini salah satu keunggulan, ini untuk format jamnya kita bisa pilih antara 12 jam atau 24 jam. Oke, jadi dia ada PM maupun AM. Nah, ini untuk format 12 jam maka dia akan jam 1.40. Tapi kalau kita pilih format 24 jam maka dia akan 13.40. Oke, untuk penyetingan jamnya seperti itu ya teman-teman. Lalu untuk unit, ada menu unit, kita akan lihat di sini ada apa ya. Nah, ternyata di sini adalah kita tampilan kilometer per hour, 1 kilometer per jamnya, apakah mau pakai km per hours atau mph. Lalu di sini untuk suhu tersedia Celsius maupun Fahrenheit. Oke, selanjutnya untuk bahasa. Nah, ini bahasa yang tersedia ini macam-macam nih teman-teman ya. Mulai dari bahasa Indonesia, ini ada Turki dan macam-macam lah ini. Teman-teman tinggal pilih nih sesuai bahasa yang teman-teman pahami. Mau pakai bahasa Turki, Spanyol, Inggris, Itali, Prancis, dan macam-macam tersedia di sini ya. Nah, ini untuk bahasa. Oke, kita akan balik. Nah, ini untuk bagian bawah ini adalah kembali ke default atau setelan pabrik ya. Ini seperti HP ya. Jadi ketika macam-macam kita tekan, ini kita bisa kembalikan ke setelan pabrik. Nah, ini untuk pemasangan Bluetooth ya. Apabila banyak misalnya Bluetooth yang sebelumnya terkoneksi dengan dengan unit ini, misalnya ada beberapa HP yang pernah terkoneksi, maka kita bisa reset supaya si daftar Bluetooth yang terdaftar di sepeda motor ini tuh terreset atau terhapus. Oke, berikutnya kita akan ke layanan. Nah, ini untuk layanan, menu yang tersedia adalah pemeliharaan. Nah, ini mulai dari pemeliharaan berkala ya teman-teman. Lalu penggantian oli, lalu tegangan baterai, di sini kita bisa lihat. Lalu di sini adalah suhu air ya, atau suhu air radiator ini sepertinya. Lalu di sini ada peringatan. Nah, ini peringatan ini muncul ketika mungkin jarak kilometer dan waktunya servis itu sudah tiba ya. Lalu di peralatan, pemanas handle stang. Nah, ini sepertinya fitur yang tidak tersedia ya, tapi ada di menu. Informasi sistem, nah ini lebih ke informasi perangkat yang ada di speedometer ini. Oke, nah ini kita untuk setting ke Oke, demikian penjelasan dari gua untuk fitur-fitur speedometer yang tersedia pada PCX Roadsync ini ya. Nah, apabila dari teman-teman ada pertanyaan atau cara untuk menyeting sesuatu, teman-teman silahkan ditulis di kolom komentar.
Semoga di video berikutnya gue akan bisa tampilkan apabila ada pertanyaan teman-teman yang belum terjawab. Oke, dan di akhir kata gue ucapin terima kasih. Semoga teman-teman terinspirasi dan juga informasi yang gue bagikan bermanfaat, khususnya bagi teman-teman pengguna VCX maupun teman-teman yang akan mau beli VCX. Dan berikut yang tadi gue sampaikan, keunggulan dan fitur-fitur yang tersedia pada VCX ini. Dan di akhir kata gue ucapin terima kasih. Jangan lupa subscribe, terus tombol loncengnya. Terima kasih. Terima kasih.